Ya, ini terlalu rendah. Standarnya ya di 850. Kayak kita kan bikin 800 teman-teman ya. Pertanyaan dari Bli Iwayan Puturau ya. Mungkin beliau dari Bali. Salam Bang. Salam Motuba ya. Mungkin beliau punya Motuba juga. Jadi pertanyaannya adalah, maaf Om, mau tanya apa fungsi kalau diisi RPM gini. Oke. Jadi RPM itu, kalau untuk teman-teman yang belum tahu ya, RPM itu satuan untuk menunjukkan ke putaran mesin. Jadi RPM itu revolution per menit. Jadi putaran selama 1 menit itu berapa lah, ada angkanya ya, 100, 200, 1000 RPM misalkan ya. Ini untuk menunjukkan putaran mesin sebenarnya. Jadi kita mengetahui putaran mesin. Nama toolnya sebenarnya, nama toolnya itu tachometer. Ya, jadi tachometer itu seperangkat alat ya untuk mengetahui putaran mesin itu teman-teman. Kebetulan di unit saya ini kan Starlet tahun tua lah, 86 1000 cc, masih pelatih, dan ini karburator ya teman-teman. Jadi ini belum dilengkapi dengan tachometer. Di dashboard ini belum ada tachometer. Jadi saya perlu menambahkan lagi namanya tachometer universal ya, banyak merek ya teman-teman. Tujuan saya kenapa perlu ya, ini sebenarnya bagian dari tune up. Sebenarnya perlu nggak perlu sih ya kalau orang bilang. Kenapa? Karena apa ya? Dengan pemasangan tachometer itu tidak akan menambah power, tenaga jadi lebih bertenaga misalnya, nggak ada ngaruh ke sana. Atau yang kedua misalkan jadi lebih irit, nggak juga ya, nggak ada ngaruh gitu. Ini hanya sekedar melihat putaran mesin dah, itu aja teman-teman. Jadi putaran mesin ini nanti digunakan untuk kita tune up ya, tune up atau bahasanya ya men-setting lah teman-teman. Kalau zaman sekarang kan mungkin bisa di-scan ya, putaran mesin berapa sih gitu. Putaran mesin itu kan ada yang umumnya ada low idle, ada high idle ya kan. Putaran terendah tanpa beban, putaran tertinggi tanpa beban, nanti ada lagi yang dinamakan load ya. Putaran mesin dengan dibeban itu berapa gitu ya. Jadi dikarenakan ini masih karburator, RPM-nya itu sering berubah-berubah, Pak. Apalagi dengan ada platina kan. Jadi sering berubah. Rata-rata kalau putaran terendah itu kan 850 RPM ya, plus minus. Untuk engine karburator. Kalau engine sekarang aku nggak tahu ya, untuk masih yang manual ya teman-teman, yang manual. Jadi kalau terlalu rendah itu mengakibatkan apa? Ya engine itu akan mati. Jadi begitu kita mati lagi, hidupkan lagi, mati lagi, ini terlalu kerendahan. Ya. Misalkan cuma 500 RPM, kita nggak tahu ya. Memang di beberapa teman-teman mekanik, Pak, mekanik yang udah senior, dia udah bisa memperkirakan ini putaran mesinnya normal hanya dari suara. Dari suara teman-teman, itu ada, tapi saya belum sampai ke sana gitu. Saya nggak tahu suaranya seperti ini tuh RPM-nya 1000 RPM, suaranya seperti ini itu 800 RPM, itu saya nggak tahu. Nah, makanya kita perlu angka ini ya teman-teman. Ya. Kalau RPM terlalu kerendahan, ini akan engine mati-mati. Apalagi ditanjakan ya, akan mati-mati. Kedua, kalau misalkan dia ada fix-nya, jadi putaran tertingginya dia ada fix-nya, Pak. Jadi misalnya 3000 RPM, dia akan bunyi peak, tit. Ini menandakan ini harus segera di over ya, dipindahkan gitu ya. Atau misalkan RPM dikurangin, Pak. Nah, ini untuk nanti saat pengoperasian lah. Biasanya truk-truk kan, truk itu kalau kita gigi satu dia bunyi tit, itu doper kedua. Nah, itu Pak, dari ini ya, ini on. Kita hidupkan dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini RPM engine hidup pada saat putaran low idle, teman-teman. Ini sangat kecil sekali ya, 500. Ini kan angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti kan kali 1000 ya, berarti ini 500 RPM. Ini terlalu kecil, Pak. Kalau Anda berjalan jauh, apalagi tambah AC, ini akan mati lagi. Ya, jadi kita pasang di sini, itu kita bisa adjustment di karburatornya. Ya, ini terlalu rendah. Standarnya ya di 850. Kayak kita kan bikin 800 teman-teman ya, dengan memutar adjustmentnya. Oke, bisa terlihat kan? Ini udah 800 lah, atau 900 RPM. Ya. Ini teman-teman segini. Jadi kita bisa melihat pada saat macet atau apapun, oh RPM segini, ini walaupun belum stabil ya teman-teman. Karena ini sebenarnya perlu apa ya, perlu tambahan lagi.
Tuh. Tapi udah masih oke. Kalau kemarin kan tinggi, naik turun, sekarang udah stabil. Ini RPM-nya berarti berapa? Udah hampir 900 kan. Ya memang masuk lah 850 atau 800 RPM kan. Standarnya segini. Nah, untuk mendapatkan putaran ini kalau dari suara terus terang saya belum belum paham gitu loh. Suara seperti ini tuh berapa RPM-nya? Makanya saya perlu ini, teman-teman. Dan kalau kita gas dia akan naik. Nih kita gas ya. Tuh. Umpamakan kita gas terus sampai dia di 3000 RPM settingannya ya. Tuh. Tapi ini pelan-pelan ya, teman-teman. Dia akan fix. Ke atas itu akan nge-fix. Oke, mungkin itu aja ya untuk Pak Wayan. Semoga jawabannya bisa memuaskan ya. Jadi ya sekedar untuk memonitoring putaran mesin aja, kita biar tahu gitu kan. Perhatikan. Ini kalau saya hidupan AC, AC-nya saya hidupan ini pasti drop, turun dia. Ya, karena apa ya? Karena saya belum untuk vakum idle up-nya AC belum kita pasang ya. Dia akan turun. Mantap.